Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di mana untuk kelas 7 ya. Oke, langsung aja kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke ya. Ya, tujuan dari pembelajaran ini kita bisa menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan ya. Terus lagi mematuhi norma-norma, kita patuh terhadap norma-norma, terus lagi memahami norma-norma, berperilaku sesuai norma yang berlaku gitu ya. Oke, kita langsung di sini ada kita akan belajar ya atau kita akan membahas tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, kita akan belajar terkait dengan norma agama atau memahami norma agama ya, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum yang ada di masyarakat. Ya, kita sebagai masyarakat kita harus punya norma. Nah, sejauh ini apa sih itu norma gitu ya? Norma itu adalah aturan teman-teman gitu ya. Aturan atau standar yang diterima dalam masyarakat atau kelompok tertentu gitu. Nah, biasanya norma norma itu ada 2 lah ya, norma formal ya. Norma formal itu norma yang tertulis dan biasanya diberlakukan oleh institusi resmi gitu kan, formal tuh. Misal aturan-aturan yang ada di apa ya, di institusi atau di lembaga apa, misal di desa ya, aturannya seperti apa. Misal nih berpakaian rapi, terus lagi sopan, itu termasuk tuh gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh lagi norma formal itu hukum dan atau peraturan gitu ya. Hukum dan peraturan contohnya adalah undang-undang, peraturan sekolah, dan kebijakan perusahaan. Nah, ini lebih ke institusi ya. Terus lagi ada norma informal. Nah, norma informal itu ini tidak formal kan gitu, aturan yang tidak tertulis ya, tidak tercatat, tapi kita harus, harus, mempunyai norma aturan ya. Contohnya apa sih? Misal di sini kita coba contohkan adat istiadat ya kan gitu, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, misal nih kita ketemu sama orang tua misal ya, nah apa yang harus kita lakukan gitu, apakah kita, "Ah, bodo amat itu mah orang tua ya sama aja," kita harus lebih sopan pada dasarnya gitu kan, itu norma contohnya ya. Nah, itu norma informal, artinya norma yang tidak dicatat atau yang ditetapkan di apa namanya, bukan di institusi karena ini lebih ke bermasyarakat kan gitu. Apa namanya, norma informal itu tentunya aturan yang tidak tertulis ya, namun tetap diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat atau kelompok. Ya, contoh apa ya, norma apa ya, ketika agama Islam itu memerintahkan kita untuk apa, untuk selalu gotong royong, misal seperti itu, atau enggak setiap daerah itu untuk memerintahkan kita untuk gotong royong. Nah, misal ya. Nah, ini ketetapan bisa aja menjadi formal kalau kalau itu ketetapan dari RW atau RT, karena RT itu kan lingkup instansi ya yang mencakup beberapa masyarakat gitu ya. Tapi kalau non formal ini informal ini ya, informal itu di dalam diri kita. Nah, misal nih, tadi ya saya contohkan tadi tentang adat istiadat ya. Misal nih kalau adat istiadat di luar sana ya dengan Indonesia kan beda nih misalnya. Terus lagi, kalau di Bogor dengan di mana ya, di Banten tentunya ya beda juga atau apalah ya, contoh nih ya, ketika kita bertemu dengan orang tua ya, meskipun itu apa namanya, bukan norma apa namanya, formal ya, tapi kita harus harus menghargainya kan gitu contohnya. Nah, menghargai yang lebih tua kan gitu. Ini masuk ke norma kesopanan nanti dalam masyarakat, nanti kita bahas lah ya. Oke, jangan jangan dipikirkan tentang norma formal dan informal. Kalau norma formal itu ya apa namanya, aturan yang berdasarkan atau dari institusi ya, institusi atau lembaga gitu ya. Nah, kalau informal itu dari diri kita gitu dan, sekelompok masyarakat gitu ya. Oke, kita langsung coba kita pelajari di macam-macam norma ya. Norma agama. Kita akan belajar tentang norma agama, terus lagi norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum ya, ada 4 norma, oke ya, yang akan kita pelajari.
Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, kita bahas tentang dulu norma agama dulu ya. Norma agama itu adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya ya, atau Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Eee, di sini ada apa nih? Oke. Contoh nih norma agama kira-kira apa ya? Oke, tentang norma agama dulu. Tadi kita bahas ya. Sorry. Nah, norma agama itu aturan yang bersumber pada hukum ya. Kan agama di Indonesia itu banyak ya, ada agama Islam tentunya, agama Kristiani, Konghucu ya, atau Chinese gitu ya, terus lagi Buddha dan seterusnya, banyak sekali. Tentunya, di masing-masing agama itu memiliki aturan-aturannya, kan gitu ya. Kalau di Islam misalnya ya, kita itu diperintahkan untuk apa, salat 5 waktu gitu ya. Nah, Islam itu memerintahkan kita, terus apa, umat muslim ya, untuk apa, untuk menjalankan kewajiban, kewajibannya salah satunya adalah salat 5 waktu ya, dan menjauhi larangan-larangannya gitu ya. Contohnya larangannya apa gitu ya, contoh, apa ya larangannya, ya zina gitu ya, terus lagi, apa namanya, eee, makan makanan yang haram gitu ya, contohnya khamr atau minuman gitu ya, dan seterusnya. Terus lagi harus hormat terhadap orang tua, karena apa? Karena orang tua itu contohnya ibu lah, ibu itu sebagai pintu surga kan gitu, kalau agama Islam memandangnya seperti itu. Jadi kita harus menghargai orang tua kita, ini sumbernya adalah Al-Quran. Nah, di Al-Quran juga kan diperintahkan kita untuk apa? Tadi untuk apa, puasa gitu ya. Nah, diperintahkan tuh untuk puasa. Jadi kita harus menyesuaikan, kita di waktu puasa ya puasa gitu, jangan sampai di waktu puasa, ah bodo amat kita malah makan di tengah jalan gitu ya, di banyak orang makan. Nah, itu nggak sopan, itu nggak punya norma kan gitu bahasanya ya, contohnya gitu, contoh kasarnya gitu ya kalau saya sampaikan seperti itu. Terus lagi menjalankan ibadah ya, ibadah itu tadi ya, terus, apa, salat 5 waktu gitu ya, terus lagi puasa, terus lagi apa lagi tuh? Puasa, terus lagi infak, ya zakat kalau bisa kan gitu. Nah, tapi itu bukan ke norma sih ya kalau zakat itu ya. Terus lagi bertutur kata sopan gitu, baik kepada orang tua gitu ya, kepada masyarakat, terhadap sekitar kan gitu, silaturahmi kan gitu ya kalau norma agama di agama Islam kan gitu ya. Kalau di agama lain mungkin apa ya, mungkin untuk, ibadah ya kalau di agama lain tuh contohnya Kristen itu kan ada gereja gereja tuh ya, nah mungkin mereka diperintahkan untuk ibadah setiap minggu gitu ya, dan seterusnya. Saya kurang paham juga terkait dengan, apa, agama yang lain gitu, karena kan kita bahasnya adalah norma agama. Artinya acuannya adalah, aturan ya atau hukum ya, hukum atau petunjuk dari, kitab-kitab sucinya gitu ya. Kalau agama Islam ya tentunya Al-Qur'an, kalau apa namanya, kalau, apa namanya, Injil itu Kristiani ya, Kristen itu ngerti Injil dan seterusnya, kurang paham juga. Puasa selama Ramadan tentunya ya ketika untuk umat Islam itu ya, berpuasa. Kita misal nih, kita, apa namanya, di waktu yang puasa, puasa gitu, yang sampai kita keluyuran makan biasa aja gitu, di tengah keramaian orang-orang lagi puasa. Lah itu dia, apalagi, lebih parahnya itu ketika, apa namanya, kita kita masuk ke masjid gitu, dia malah minum di situ, banyak orang gitu, aduh. Apalagi di tengah apa namanya, di tengah hari, siang hari gitu, aduh orang-orang pada lapar malah makan, ya itu nggak punya norma kan gitu. Nah, saya pernah, masuk ke rumah non-Islam ya, Kristen ya. Nah, ketika waktu itu bulan puasa, di mana ketika saya masuk, mereka, si anaknya itu lari gitu ya, karena dia nggak puasa, waktu itu puasa ya. Artinya apa? Artinya dia menghargai, dia punya norma, artinya dia saling menghargai kan gitu. Dari norma ini, kita harus menghargai satu sama lain kan gitu. Misal kalau kalau kita puasa, teman-teman puasa, ya kita nih yang lagi nggak puasa, misal lagi yang perempuan kan lagi haid atau apa bahasanya, atau lagi kedatangan tamu gitu ya. Nah, itu harus menyesuaikan, jangan sampai makan di tengah jalan, di banyak, orang rame gitu ya dan seterusnya. Memberikan zakat juga bisa juga ya, itu berdasarkan Al-Quran kan gitu, gitu. Misal nih, apa namanya, oke lah kalau zakat tuh itu kan bukan kewajiban ya, tapi kalau punya ya silahkan, kalau enggak ya enggak masalah kan gitu. Nah, itu ya sedikit banyaknya kita paham nih tentang norma agama ya, artinya
acuannya adalah sumber, kitab sucinya gitu ya. Karena kan kenapa saya bilang seperti itu, karena kita di sini bukan hanya orang Islam saja gitu, tapi untuk agama Islam berarti acuannya adalah Al-Qur'an gitu ya. Terus lagi untuk Kristiani, umat Kristiani dia, eee, ta eee, Injil gitu ya, kitab Injil gitu dan seterusnya, gitu ya. Nah, sedikit banyaknya teman-teman udah paham ya, nanti tanyakan saja kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya. Norma yang berlaku dalam masyarakat keduanya adalah norma kesusilaan. Nah, aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu ya, bisikan hati nih ya, dan suara hati nurani. Nah, ini lebih tepatnya masuk ke ke hati kita gitu. Bisikan hati ini, "Oh, harus seperti ini, oh, harus seperti ini." Contoh ya. Oke, contohnya apa nih? Norma kesusilaan. Jadi dari bahasanya ada kesusilaan, lebih kesopanan ya kan? Kesusilaan itu kesopanan. Ya, kesusilaan, dari bahasanya adalah kesusilaan ya. Kesusilaan itu apa sih? Kesusilaan itu adalah perilaku ya, individu dalam kehidupan sosial ya, agar sesuai dengan standar moral yang diterima oleh masyarakat. Jadi norma sosial ini mencerminkan apa yang dianggap baik dan benar dalam interaksi sosial yang membantu menjaga keharmonisan dan meminimalkan konflik di antara anggota masyarakat, di antara masyarakat gitu ya. Nah, ini lebih tepatnya ke hati sih gitu ya. Jadi kita harus ada hati nurani gitu ya, bahasanya hati nurani, suara hati nurani gitu ya. Apa sih gitu ya contohnya gitu ya. Oke, kita coba bahas cari contoh dulu ya. Apa ya kira-kira? Oke. Contohnya adalah mengucapkan salam saat bertemu ya, mengucapkan selamat pagi kalau atau enggak selamat siang atau assalamualaikum adalah ketika bertemu orang lain. Itu termasuk norma kesusilaan. Jangan sampai misalnya kita nih, lagi gabung nih ya, ada acara atau lah pokoknya lah sekolah gitu ya, selonjong aja masuk gitu, lu nggak punya norma kayak ya gitu, dia nggak punya kesopanan gitu ya. Ini orang, gimana sih? Oh, sorry ya, bukan kesusilaan ya, saya pikir kesopanan, sorry sorry. Kesusilaan ini dia lebih ke diri kita sendiri ya. Oke oke, sedikit flashback, saya akan jelaskan kembali ya tentang norma kesusilaan ini. Norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati ya. Nah, biasanya tadi yang saya sampaikan juga, kesusilaan ini adalah seperangkat nilai, prinsip yang mengatur perilaku individu ya, perilaku kita nih dalam kehidupan sosial, mau seperti apa nih hidup kita di masyarakat itu gitu ya. Sesuai dengan standar moral yang diterima, ada moral di situ, ada akhlak, perilaku gitu ya yang diterima oleh masyarakat. Bagaimana kita menyesuaikan hidup di masyarakat seperti itu. Tentunya norma kesusilaan ini mencerminkan apa yang dianggap baik dan benar dalam interaksi sosial. Kata misal nih, "Ih, rambutnya si itu mah dipirangin ya, diwarnain, ih jelek banget deh," gitu. "Ih, nggak sopan banget ya," gitu ya. Misalnya rambutnya pakai bajunya sobek-sobek, nih orang kayak kurang bahan atau enggak pakai baju yang ketat, ini orang gitu ya, contoh ya. Tapi ini, kita akan gali lagi lebih lanjut gitu ya. Tentunya apa nih, tujuannya adalah apa nih untuk norma kesusilaan ini? Tujuannya adalah untuk membantu atau menjaga keharmonisan gitu ya teman-teman. Jadi misal nih, ketika teman-teman gabung dengan anggota masyarakat ya, ya minimal sopan, pakai baju yang rapi gitu ya, terus lagi bertutur kata yang baik gitu ya. Jadi dia masuk ke hati juga tuh, misalnya ketika kita mau ngomong itu difilter dulu tuh, bisikan kalbu dan suara hati kita tuh difilter dulu tuh supaya supaya apa yang ingin kita sampaikan itu mereka terima ya, mereka terima dengan baik, bukan malah salah paham kan gitu dan terus ya. Oke lah, kita ambil contohnya ini ya. Apa nih norma kesusilaan itu contohnya ya, tidak berbohong. Nah, ini lebih ke hati ya, ketika ngobrol sama orang, ini kesusilaan itu pada diri sendiri ya, jangan berbohong gitu ya, tidak berbohong gitu. Tentunya menjunjung tinggi ini kejujuran dalam berbagai situasi ya, ketika situasi kita lagi di bawah atau di atas gitu ya, jangan pernah berbohong atau kita lagi tertekan dan seterusnya gitu ya. Jangan pernah berbohong, ini kesusilaan, norma kesusilaan. Artinya norma kesusilaan itu ada pada diri sendiri gitu ya. Setia kepada pasangan, misalnya, ketika teman-teman sudah menikah gitu ya, atau yang di sini udah menikah, nah kita harus atau enggak ketika teman nantinya menikah gitu, kita harus punya nih, kesusilaan. Nah, artinya tadi, norma kesusilaan ini aturan yang terkait dengan
hidup ya, berkaitan dengan bisikan kalbu nih. "Oh, saya salah nih kalau saya kasihan nih," gitu ya, kalau saya, apa namanya, harus mendua misalnya atau enggak harus, apa namanya, selingkuh gitu ya. Jadi kita harus setia nih kepada pasangan ya. Jadi ada bisikan kalbu dan suara hati di situ, gitu ya. Apalagi ya namanya ya, misal nih untuk setia kepada pasangan, menjaga kesetiaan dan tidak berselingkuh dalam hubungan pernikahan, menghormati hak orang lain gitu ya, ketika ada orang yang berpendapat jangan langsung di-judgement, "Ya ini salah, ini," kita harus, apa namanya, netral gitu ya, dan kita harus menghargai orang lain ketika pendapat orang lain yang ya dia ingin keluarkan ya silakan gitu ya, jangan sampai menghambat, "Ah ngapain sih itu, nggak usah dia ngomong," gitu ya, "biar saya aja yang ngomong," gitu ya. Ya dia harus ya itu nggak apa namanya, nggak punya norma kesusilaan gitu ya. Kita harus menghargai orang lain ya. Norma kesusilaan itu ada pada diri sendiri ya, dan apa namanya, dan sumbernya adalah kalbu. Qalb itu adalah hati gitu ya. Qalb itu hati dan suara hati nurani gitu ya. Jadi ada hati nurani, oh oh dia lagi berbicara, ya udah, "Mangga Pak," gitu ya, "Mangga Ibu silahkan ketika mau," apa namanya, apa misalnya nih ketika ketika kita lagi ngantri, ada serodong aja orang masuk ke lebih dalam, apa namanya, masuk ke jajaran kedua atau ketiga gitu, yang belakangnya kaget kan, "Ih, ini orang gimana sih, nggak punya norma banget," gitu ya. Harusnya kita ini harusnya saling menghargai, menghormati, yang di belakang ya dari ujung dong, baru datangnya di ujung, yang baru datang masuk ke dalam gitu, masuk pas di pertama, bentar lagi mau dipanggil, ya salah gitu. Nah itu dia, kita harus menghormati orang lain ya. Contoh lainnya adalah, apa namanya, tidak mencuri, boleh masuk ke norma kesusilaan ya. Terus, merusak properti orang lain, misalnya ada, "Ah, saya mah pengen ngancurin komputernya deh, dia pakainya dia kayak gini nih," misal dia lagi kursus dia, "Ah, saya mah mau ngancurin aja, terus pakai komputernya sok kedaek," gitu ya, atau enggak gimana dia aja gitu ya. Nah, itu nggak punya norma gitu ya, nggak punya norma kesusilaan gitu ya. Nah, ya itu makanya itu kepada diri sendiri, balik lagi. Makanya ketika lagi emosi, ya tenangkan dengan hati nurani yang apa namanya, yang berpikir luas ke depan gitu ya. Jangan sampai menghancurkan atau enggak tidak menghormati orang lain gitu, entah itu pendapat, entah itu ketika kita duduk ya. Misalnya dulu saya pernah ada, apa namanya, apa, lagi nunggu, di situ ada nenek-nenek, kita lagi misal nih ada orang yang, apa namanya, orang yang masih muda, dia duduk di kursi, sementara nenek-nenek di bawah gitu, di bawah apa, di teras gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya norma, tapi ini lebih ke kesopanan maksudnya ya, tapi ya nggak apa-apa, ini juga masuk ke kesusilaan, artinya ada hati nurani di dalam kita kan gitu. Ini lebih ke diri sendiri kan gitu. Eee, ya kita adab kita di situ dijalankan, si nenek-nenek itu suruh duduk di kursi, lah kita nggak apa-apa berdiri atau duduk di teras juga itu. Jadilah orang, apa namanya, jadi heroik ya. Jadi, apa namanya, jadilah manusia yang bisa diberi apa namanya, eee, bisa memberi ya. Memberi itu bukan hanya memberi uang saja kan gitu, pertolongan juga seperti itu ya. Masa iya gitu ya ada nenek-nenek duduk di teras, sementara kita duduk di kursi, ya kan nggak etis lah kalau kita punya, norma, punya aturan, punya apa namanya, punya kesopanan gitu ya. Tapi ini kesusilaan sih maksudnya. Nah, terus lagi bertindak dengan hormat, menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti perasaan orang lain. Misal nih ketika kita lagi mau debat nih, wah ini kalau kita ngomong ini, dan orang yang diajak debatnya itu nggak dewasa gitu ya, wah ya, nah ini mah bisa, atau enggak ya kita ini aja deh, kita tenangin dulu diri kita deh, gitu ya. Atau enggak ketika kita ada terdesak gitu ya, dan kita harus menghindari tuh ya, hal-hal yang merugikan orang lain. Misal apa ya, merugikan orang lain tuh ya. Misal, atau menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Misal nih dia lagi stres nih, dan kita kita mau nagih gitu ya. Misal nih kita lagi nagih nih,
kan gitu nggak enak ya. Biasanya nah kita pertama gunakan bahasa yang sopan gitu ya. Kalau nggak juga ya udah deh nanti aja gitu ya. Misalnya kita lagi nagih, ternyata mbak-mbaknya itu nggak punya duit gitu, nggak bisa bayar gitu. Sementara ini mungkin besok gitu ya. "Mohon maaf Mbak, mungkin saya nggak ada." "Oh iya Bu, nggak apa-apa, mungkin bisa besok ya Bu, mungkin nanti besok saya kesini lagi." Nah itu akan memberikan ketenangan gitu, jangan "Ibu gimana sih? Ini udah waktunya," gitu, "harusnya Ibu bayar," kan gitu. Wah itu malah stres orang gitu ya, mungkin malah dikasih itu, kasih balok tuh gitu ya. Orang lagi stres gitu ya, terus lagi kita tagih ya amblas gitu ya, apalagi ketika ada musibah gitu ya. Nah, itu diperhatikan ketika ada musibah masa kita mau nagih gitu ya. Misal gitu contoh hal kecilnya gitu ya. Nah, itu hal kesusilaan ya. Sedikit banyaknya paham ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi ya ke berikutnya. Norma yang berlaku dalam masyarakat ketiga adalah norma kesopanan. Nah, ini dia yang paling seru nih. Tadi kan norma itu adalah aturan ya atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia ya. Nah, norma itu adalah aturan lah ya atau ya itu. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan masyarakat ya. Misal contohnya apa nih? Contohnya apa nih coba? Jadi di masyarakat itu dia nggak punya tata krama. Misal nih ketika mau masuk ke rumah orang, nyelonong aja nggak salam dulu langsung dibuka gitu ya. Itu nggak sopan tuh teman. Contohnya gitu ya. Tapi kalau rumah sendiri sih ya nggak masalah gitu. Terus lagi ketika memang kita punya anak nih, anaknya di kamar langsung dibuka aja tuh pintu ya itu nggak sopan juga kitanya gitu makanya tata krama itu dijalankan kayak gitu. Gitu ya oke lah kita coba ambil contoh-contohnya ya norma kesopanan misal tadi ketika mau datang ke rumah itu kita ucapin salam dulu ketok pintu gitu ya jangan nyelonong aja gitu ya misal nih, tok tok tok, "Assalamualaikum," gitu ya. Oh, nanti dia keluar kan, dia nyapa, atau enggak sekarang tuh kalau di daerah kota itu pakai bel, tekan aja belnya gitu ya, jangan nyelonong aja masuk ya. Kecuali mungkin itu rumah kita gitu ya. Terus lagi ketika ada perkumpulan gitu ya, atau enggak kita masuk ke kelas misalnya, kita coba deh, nyapa dulu gitu ya, jangan nyelonong aja udah kayak orang kesel aja gitu, nyelonong aja. Selamat pagi atau enggak selamat siang kalau di siang hari atau assalamualaikum gitu ya. Gitu teman-teman. Nah itu norma kesopanan. Terus lagi apa? Untuk kesopanan ini kan tingkah laku manusia gitu ya. Yang dicerminkan dia tuh sopan atau enggak kan gitu. Misalnya tadi ketika bertemu sama orang tua kan zaman biasa zaman kita itu ketika ada orang tua kita salaman gitu kan. Nah ini boro-boro mungkin gitu ya, norma kesopanan itu di situ, kita hargain orang tua. Misal ketika kita lagi duduk nih, nah jadi kita kita masuk juga nih kesopanan nih, kita orang-orang lagi duduk di bawah nih, di teras, kita duduk sendiri di apa, di kursi lah ya. Nah itu kita turun aja, kita sopan juga gitu. Saya waktu itu di rumah sakit ya, eee, apa namanya, ketika saya duduk di teras, dia juga duduk di teras loh. Siapa namanya? Si perawatnya. Nah, artinya kesopanannya, dia jaga kesopanannya gitu. Oh, oh saya harus kalau misalnya kita duduk dia lagi duduk di teras atau kita lagi duduk di teras, dia juga masih duduk di teras. Ya mungkin nggak mungkin kan gini, dia berdiri ngomong ketika kita duduk di bawah gitu. Ah ini nih. Kan nggak sopan dia duduk lalu dia ngomong juga. Mungkin ketika ada kursi sana kita duduk di kursi dia duduk di kursi juga kan gitu. Gitu ya. Jadi kita menyesuaikan ya. Kesopanan itu tergantung dari kita sendiri gitu ya. Apa yang ingin kita lakukan ya. Dan memang belum tentu menurut orang lain itu sopan kan gitu. Contoh nih sikap ya tadi ya, sikap itu menghargai orang tua gitu ya. Ketika menyapa sesama gitu ya, teman atau enggak ketika masuk di dalam ruang lingkup keluarga gitu ya. Gitu. Terus lagi apa, menggunakan kata-kata sopan ya. Ketika kita minta tolong nih, atau enggak ketika teman-teman jadi atasan nantinya ya, menjadi pegawai, pekerja, menjadi atasan gitu ya, atau enggak yang mempekerjakan orang.
Teman-teman harus menggunakan kata-kata bijak ya, tolong, terima kasih, dan maaf. Itu aja, 3 aja. Misal nih ketika teman-teman ya jangan nyuruh, ke siapa jangan nyuruh. Artinya apa? Ketika kita menyuruh orang, artinya penghargaan itu kurang gitu ya. Jadi kita harus, apa namanya, memberikan, kata-kata kita, sopanan kita dengan bijak gitu ya. Misalnya, "Mang, tolong ini dong Mang, saya ini apa namanya, misalnya kita punya toko lah ya, "Mang, bisa tolong ambilin itu dulu nggak Mang?" Gitu ya. Atau jangan gini, dia lagi capek-capeknya nih ya, misal dia habis ngangkut itu, misal namanya, Dudi gitu ya, "Dudi, ambilin itu, Dudi, ambilin itu." Kesal nggak tuh? Wah, kesel banget. Kalau gini mungkin, "Dudi, maaf boleh minta tolong untuk ambilin itu nggak?" Nah, kan gitu baik gitu ya, enak tuh bahasanya. Gitu ya. Terus lagi, terima kasih. Kita jangan lupa tuh ketika apapun yang udah kita, apa namanya, koordinasikan ya, apa yang ingin kita sampaikan, bilang terima kasih. Misalnya tadi minta tolong kan gitu, "Pak, atau Mas Dudi, boleh minta tolong nggak itu udah nyampe?" "Makasih ya Mas Dudi." Ya gitu kan. Gitu. Kalau ada sih duit gitu ya, sekalian makasih dan duit gitu ya. Kalau ada, nggak ada nggak apa-apa. Dan maaf, nah ini juga maaf, "Mas Dodi maaf bisa minta tolong nggak ya?" Nah misalnya seperti itu. Kalau ada kesalahan, "Oh maaf ya," gitu ya. Ketika saya meskipun nggak salah, saya sering minta maaf, "Oh ya udah saya minta maaf ya, meskipun saya nggak salah gitu dalam hati saya nggak apa-apa." Artinya apa? Untuk menyatukan kembali gitu, itu ya. Jangan sampai ya kita tuh udah ada perselisihan, ada konflik gitu ya, tapi kita nggak bijak dalam berkata-kata ya, hanya biasa saja gitu, "Ah bodo amat," kan gitu. Jangan seperti itu, ya sopanlah sedikit gitu ya. Gitu. Tapi hidup saya itu gini, saya sopan pertama. Misalnya contoh ya, tapi nggak tahu tuh teman-teman, misal nih kita sopan, tapi orang lain nggak sopan ya nggak apa-apa gitu ya. Itu hidup saya tuh. Artinya kita udah care sama orang itu, udah kita jaga kesopanan kita dengan orang itu, gitu. Tapi kalau nggak sopan ya terserah, itu kan hidup dia gitu ya. Nggak rugi kita gitu. Yang penting kita udah sopan kok sama siapapun. Terus lagi memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua. Nah, ini dia tadi ya. Di transportasi umum memberikan tempat duduk ya. Nah, tadi yang kita bahas maksudnya ya. Kita di transportasi umum ya, umum namanya juga umum banyak orang gitu. Ada yang lebih tua, dia duduk di apa namanya di bawah tuh di teras gitu ya. Kita lagi duduk di atas, coba aja tuker gitu ya. Jadi kita duduk di teras atau kita berdiri gitu ya. Dan orang tua itu duduk di apa? Di kursi ya. Kasihan juga kan gitu. Apalagi ada orang wanita ada yang sedang hamil gitu ya, ibu-ibu gitu ya, atau penyandang disabilitas, misal dia tuh kekurangan di kakinya gitu sebelah gitu, misal atau nggak bisa berdiri gitu ya, atau nggak bisa apa namanya, bukan nggak bisa berdiri sih, misalnya dia lagi sakit gitu ya, terus kita dia disabilitas gitu ya, disabilitas tuh apa namanya, nggak bisa dengar gitu ya, tuli gitu ya, atau nggak bisa jalan dengan sempurna, pakai itek ya, pakai apa namanya, tongkat gitu ya. Nah, kita coba itu lebih bijak kepada siapapun gitu ya. Jangan sampai, "Ah, kita gimana saya aja," gitu, jangan sampai seperti itu. Kita ini di sini adalah makhluk sosial, artinya makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan satu sama lain gitu ya, gitu ya. Jadi apa yang kita harapkan dari kebaikan kita ini adalah ridhonya Tuhan ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya, itu ya. Berpakaian sopan ya ketika kita, apa namanya, masuk ke perkumpulan masyarakat gitu ya, atau enggak, apa namanya, ketika kita mau ketemu sama siapa, menggunakan baju yang sopan gitu ya. Jangan baju yang ketat, apalagi perempuan tuh ya, terus lagi, dada itu sampai kelihatan kan gitu ya. Terus lagi jangan sampai seperti itu, kita harus menyesuaikan gitu ya. Misal nih, apa namanya,
datang ke tempat acara gitu. Sampai celananya ketat, bajunya ketat, ya kelihatan semuanya, ya itu nggak sopan ya. Kita harus apa namanya? Karena gini, kesopanan itu dilihat dari pertama adalah rupanya dulu gitu. Seseorang itu bisa menjudgment ya, menilai seseorang itu dari penampilannya dulu. Kalau penampilannya itu sederhana, mungkin berpakaian rapi, sopan gitu ya, baik gitu ya. Sopan itu dalam artian nggak kelihatan ketat dan seterusnya, apalagi perempuan gitu ya. Tapi kalau laki-laki sih ya mungkin ya sama aja, kita harus menyesuaikan kayak gitu. Nah itu ya, jadi apa, menghadiri acara formal misalnya ada acara hajatan gitu ya, atau acara undangan, apa namanya, undangan, kegiatan misalnya. Nah kita harus menggunakan baju yang sopan tuh atau pakaian yang sopan yang sampai, baju yang ketat gitu ya, kelihatan semuanya kan gitu, gitu. Nah itu ya, oke. Nah, norma kesopanan sudah, kita lanjutkan ke norma hukum. Ini ya, norma hukum norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, ini norma hukum ini norma yang berasaskan adanya hukum ya atau aturan dari pemerintah, aturan negara gitu ya. Misalnya kita ini kalau mau ke apa namanya, bawa kendaraan, mobil, motor, kita harus punya SIM. Ya contohnya itu, contoh sederhana deh ya. Kalau ditilang ya karena nggak punya SIM, pasrah, maksudnya ya terima, jangan sampai ngambek, marah-marah, dan seterusnya, itu dia. Kita harus punya norma, itu double tuh kalau orang tuh. Nggak punya norma hukum, nggak punya norma kesopanan gitu ya, nggak punya norma kesusilaan juga kan gitu. Malah marah-marah, atau enggak norma agamanya juga amblas itu, gitu. Udah masalah masih aja mau ngotot, malah marah-marah kan gitu. Nah itu, hukum ya, ini landasannya adalah hukum, aturannya atau, apa namanya, acuannya adalah sumbernya itu adalah hukum ya. Hukum yang ada di Indonesia, ya, undang-undang gitu. Aturan gitu ya. Oke. Misal nih apa namanya tadi bawa kendaraan ya. Kita harus apa namanya? Memahami itu aturan-aturannya. Apa aja? Bawa SIM, bawa KTP, bawa surat-surat lah lengkap gitu ya. Terus lagi pakai helm gitu ya, pakai jaket dan seterusnya gitu ya. Nah itu artinya apa? Kita mengikuti hukum yang ada di Indonesia, aturan yang ada di Indonesia gitu ya. Untuk mengatur tingkah laku manusia gitu ya. Misalnya kalau nggak ada aturan ya amblas tuh orang-orang pakai bawa mobil semaunya aja, kecepatan full gitu ya. Atau enggak apa namanya, nggak pakai helm kemana-mana gitu ya, tabrakan, amblas gitu ya. Nah itu. Tidak mencuri contohnya ya norma hukum, karena kan hukum pidana yang melarang pencurian ya. Misalnya tentang hukum Indonesia nih ya. Ketika mencuri ada hukumannya kan? Ada. Ya, bagi pelakunya tentunya ya. Terus lagi contohnya apa nih? Pencurian lah ya. Dan lucunya itu ya termasuk ya korupsi juga ya pencurian deh ya. Pencurian uang siapa itu? Uang negara, uang rakyat itu. Dari mana sih kalau apa namanya? Dari orang korupsi itu dia mencuri uang negara, artinya uang rakyat. Nah, sumber uang rakyat itu atau sumber uangnya itu dari mana? Dari pajak, teman-teman. Misalnya teman-teman bayar bayar pajak motor, bayar pajak tanah bangunan gitu ya. Terus lagi pajak apa kepegawaian gitu. Karena kan teman-teman misalnya kerja nih ya nantinya itu. Nah, nantinya teman-teman itu akan dikenakan pajak dan pajak itu akan dimasukkan ke negara karena negara ini ya uang negara ini ya uang kita gitu. Nah, uang kita itu kalau dikorupsi gimana gitu. Nah, uang negara itu kalau dikorupsi ya salah juga kan gitu. Udah mah harusnya itu apa namanya aturannya berat itu ya karena itu mencuri hak orang lain, bukan orang lain satu dua aja tapi keseluruhan WNI atau seluruh negara, seluruh apa warga negara gitu. Terus lagi contoh mencuri ya, karena mencuri ini ada aturannya. Misalnya di pasal undang-undang sekian gitu ya tentang pencurian bahwasanya seorang yang mencuri akan dikenakan hukuman, misal hukuman penjara 4 tahun dan denda sekian, misal contoh gitu ya. Terus lagi mematuhi batas kecepatan ya kalau mobil gitu ya. Kalau teman-teman bawa mobil tuh pakai kendaraan gitu ya, teman-teman bawa mobil tuh ya teman-teman harus siap tuh persyaratan aturan-aturannya.
bawa bawa mobil dengan kecepatan yang biasa saja sesuai aturan gitu ya. Terus lagi ada pembayaran pajak tuh termasuk aturan hukum nih, gitu ya. Oke, bayar pajak juga termasuk aturan hukum nih. Kok bisa masuk sih aturan hukum? Iyalah, karena pajak ini adalah memaksa sifatnya teman-teman. Misal gini, jadi teman-teman itu membayar pajak tahun kemarin, misalnya tahun ini dan tahun eh, besoknya teman-teman nggak mau bayar. Nah, teman-teman di tahun besoknya lagi teman-teman akan digandakan tuh plus di denda gitu biasanya. Misal nih, atau enggak telat setahun aja ya. Misalnya saya nggak bayar pajak mobil atau motor gitu ya. Nah, pajak mobil atau motor ini kita nggak bayarnya selama setahun gitu ya. Nah, kita akan dikenakan tuh pajak denda nantinya gitu. Karena kan tadi sifat pajak itu adalah memaksa gitu ya, memaksa semua warga negara kan gitu. Jadi kewajiban kita nih, kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada pemerintah kan gitu. Gitu. Misalnya kita punya perusahaan gitu ya, perusahaan kita udah besar banget gitu ya. Kita juga wajib itu membayar pajak. Kalau nggak bayar pajak ya kita kena aturan gitu ya, kena hukum gitu ya. Hukumnya apa gitu ya? Hukumnya itu ya mungkin pemberhentian operasional gitu ya, atau enggak bahasanya adalah di stop tuh perusahaannya gitu ya. Misal kalau perusahaan, kalau perorangan sih agak nggak terlalu ini juga sih, riskan juga sih. Nanti mungkin kalau yang apa namanya, karena kan kalau perorangan ini pajak dari kita sendiri dan bukan usaha ya. Nah, nggak bisa di-stop karena kan ini hak hak kita gitu. Paling nggak digandakan nanti di denda gitu ya. Misal biasanya bayar pajak motor itu misal ya 250.000 atau 300.000, mungkin karena memang kemarin nggak bayar, telat sehari, 2 hari, sampai seminggu, kita juga yang dikenakan, penalti ya. Penalti itu, apa namanya tadi, kenakan penalti ya sekitar berapa persen gitu ya, jadi bayarnya double gitu ya. Karena kan tadi sifat pajak tuh memaksa, kalau kita nggak bayar ya semakin numpuk tuh pajaknya gitu ya. Apalagi kalau perusahaan, udah di-stop itu kalau perusahaan gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan contoh norma hukum itu apalagi ya. Tidak melakukan kekerasan ya. Wah, pembunuhan gitu ya. Nah, itu kita harus punya norma nih, norma hukum, aturan gitu ya. Aturan-aturan hukum gitu ya. Jangan sampai blank banget tuh, kayak kayak apa, kayak sapi aja gitu ya. Ada orang di jalan dihabek sama dia. Kenapa? Sapi tuh nggak punya otak gitu ya. Maksudnya nggak punya apa namanya, pikiran gitu. Kalau sapi kayak manusia mungkin ketika apa namanya, diseruduk juga ya. Ya mereka akan berpikir, wah ini bahaya nih gitu kan. Apalagi dia harus paham hukum gitu ya. Saya ketawa ya. Oke ya, karena tadi ya manusia itu bukan sapi gitu, intinya gitu ya. Bukan hewan ya. Kalau hewan kan hanya punya nafsu aja kan gitu. Kalau manusia kan punya otak, punya pikiran ya, punya logika maksudnya. Dia harus memikirkan tuh gitu. Misal nih tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pembunuhan gitu ya. Apa namanya, KDRT di dalam rumah tangga gitu ya, karena ada aturannya itu gitu. Terus lagi apa lagi ya, tidak melakukan apa namanya, tidak melakukan bullying ya kalau di sekolah nih teman-teman nih gitu ya. Kalau di sekolah itu atau enggak di asrama itu sering tuh anak-anak, atau enggak kalau kita gabung juga ya, kalau nggak ada yang bully itu rasanya anyep gitu ya, nggak ada yang ketawa-ketawa gitu ya. Nah itu, bahaya juga itu, bulian itu ada aturannya teman-teman. Kalau teman-teman kena bully gitu ya, bisa aja teman-teman, laporkan, tapi harus teman-teman punya saksi gitu loh. Nah dulu itu sampai ada tuh waktu itu ya, orang-orang itu orang itu kena bully sampai bunuh diri kan gitu. Nah itu dia, asasnya itu mungkin, cikal bakalnya mungkin aturan bullying itu dimasukkan ke ke aturan gitu, aturan negara ya, kita harus tahu deh norma hukum gitu ya, gitu ya. Jadi jangan sampai membuli orang lain gitu ya. Bulilah diri sendiri. Kalau udah sempurna baru lah gitu ya. Nggak ada yang sempurna pada dasarnya manusia itu. Gitu ya. Oke lah, pada dasarnya tadi tidak melakukan kekerasan itu ya, kekerasan itu tentunya ada aturan hukumannya gitu ya. Entah itu penjara, pastinya penjara lah ya, dan dendaan gitu ya. Contoh nih di Indonesia ini hukum tentang pengedaran narkoba, kita jangan menjual narkoba lah gitu ya.
gitu ya, atau enggak pengguna narkoba juga kena juga, bukan kita hanya ngejual aja, menjual lebih berat gitu jadi daripada pengguna, tapi jangan dua-duanya kan gitu. Kita harus tahu tuh aturannya gitu ya. Oke, teman-teman ya, sedikit teman-teman udah paham lah ya. Oke. Tentang norma hukum lah ya, oke lah ya. Oke lah ya, oke oke. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung tanyakan saja ya nanti di apa namanya di sesi apa ada kok di form pertanyaan nanti. Oke, norma yang berlaku dalam masyarakat tingkatan norma itu ada caranya, ada kebiasaannya ya. Ini tingkatan. Tingkatan norma itu ada caranya. Kita lihat nih cara orangnya, kebiasaannya, tata kelakuannya, adat istiadatnya, custom bebas ya, dominan ya. Tadi juga saya udah jelaskan lah kebiasaan, tata kelakuan. Oke lah. Jadi aturan yang berlaku dalam masyarakat ini ada tingkatannya, teman-teman. Tingkatan aturannya dilihat dari caranya. Ya, caranya seseorang ini gitu ya. Apa namanya, melakukan sesuatu atau kebiasaan orang itu gitu, atau tata kelakuannya ini kayak 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 apa namanya, kayak hewan nih ya, misal ada orang diseruduk gitu ya, mending dia nggak punya akal gitu ya, nggak punya otak gitu ya, oke lah orang gila contoh ya, wajar orang gila, tapi orang sehat gitu ya, udah kayak sapi gitu ya, nah, salah gitu ya. Adat istiadat ini juga sumbernya ya, adat istiadat kita harus apa namanya, menghormati adat istiadat kita. Nah, misalnya aturan tentang apa ya namanya, kalau aturan di apa namanya, adat istiadat ya, suku ya atau enggak daerah itu sendiri, misalnya kalau pernikahan itu ya, kalau pernikahan itu misal harus ada apa ya, kalau di daerah Jawa itu, misalnya belah kelapa gitu ya, ribet-ribet gitu ya, adat istiadatnya harus tuh, nah itu ya. Kita harus tahu normanya, aturannya gitu ya. Terus lagi mungkin apa namanya, lain-lain lah ya, tadi juga udah saya sampaikan juga, adat istiadat, agama juga masuk tuh, gitu ya. Kebiasaan dari daerah itu sendiri, misal kalau di daerah luar itu, apa ya contohnya ya, oke ada suku Baduy lah ya. Suku Baduy itu nggak dilarang mereka itu ya, apa, belanja gitu ya, apa, dilarang mereka sekolah gitu ya, mah itu kebangetan sih ya, cuman ya gimana lagi gitu ya, aturannya di sana, dan kita kalau mau keluar dari sana ya boleh keluar ke sana dari sana, cuman nggak boleh masuk lagi ke sana gitu. Misal contoh kalau adat istiadat di sana itu kalau mau menikah sama orang luar, nggak boleh tinggal di sana dan dia harus tinggal di luar kan gitu. Nah itu, aturannya yang dari adat istiadatnya kan gitu. Misal suku Baduy itu ya, suku Baduy itu dari Banten tuh teman-teman, gitu. Terus apalagi ya, rumahnya juga tuh ya, terus lagi kalau nggak salah itu karena tadi nggak ada sekolah gitu ya, nggak dilarang untuk sekolah gitu ya. Terus lagi untuk bajunya juga, hanya baju dari tenunan, hasil nenun dia sendiri gitu ya, nggak boleh ada, apa namanya, kayak mesin-mesin gitu ya. Terus lagi TV apalagi teknologi-teknologi nggak ada, HP juga nggak ada di sana. Itu adat istiadatnya, kita harus mengikuti aturan itu. Kalau nggak mau ngikutin ya nanti keluar daerah gitu. Nah, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Nah, ini tuntunannya, acuannya gitu ya. Kita ada aturan nih ketika kita hidup atau ketika menjalankan hidup gitu ya. Nah, kita nggak bebas sebebas bebasnya kan gitu. Ada aturan dalam hidup ini gitu. Contoh tadi dalam norma agama itu dilarang mabok, misalnya dilarang minum-minuman gitu. Itu contoh hal kecilnya gitu ya. Terus lagi di norma hukum langsung ya, di norma hukum itu kita harus mengikuti aturan yang ada kan gitu, berdasarkan sumber sumber aturan negara kan gitu. Terus norma kesopanan kita harus lebih sopan kepada orang lain gitu ya, atau lebih sopan kepada sesama gitu ya. Kita harus sopan kepada orang yang lebih tua apalagi gitu ya, memanusiakan orang lain lah ya gitu. Nah, itu contoh sederhananya ya, arti penting. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentunya apabila masyarakat menjalankan norma-norma, norma-norma tersebut tadi yang tadi itu ada 4 norma ya. Nah, tentunya kita, apa namanya, norma
akan tercipta kehidupan yang tertib gitu ya. Dari norma-norma 4 tadi itu, ya kita akan tercipta gitu, masyarakat akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang gitu. Bukan sapi ya, kalau sapi itu aja. Ada orang seruduk gitu ya, lucu saya sampaikan sapi, karena orang sapi dengan manusia ya bedanya sapi nggak bisa mikir gitu. Nah, dia ada orang seruduk aja kalau nggak nyaman gitu. Kalau manusia kan harus hati-hati itu ya. Nyeruduk ada aturannya kan gitu. Misalnya nyeruduk itu bahasa apa ya? Bahasa ininya gitu ya. Pada dasarnya nyeruduk itu misal nonjok atau apa gitu ya. Itu ada aturannya kan bahaya juga. Itu makanya kita harus paham tuh aturan. Oke, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk apa sih apa namanya norma ini gitu ya? Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat ya, pertama menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi dan seimbang. Ketika norma-norma itu sudah dijalankan oleh semua masyarakat, semua elemen, semua oleh kita lah ya, nah, maka apa? Kita akan tercipta kehidupan yang aman ya. Kita akan merasakan aman ya apa? Karena tadi kita tahu aturannya gitu ya. Tertib, kita juga tertib, misal bawa mobil ya santai aja, jangan terlalu ngegas gitu ya, menyesuaikan dengan ketentuan, ada plang stop malah apa, dilarang stop malah stop di situ gitu, misal dilarang parkir di sana malah parkir di sana, kan gitu. Nah, kita harus tahu itu gitu. Terus selaras, serasi ya, serasi itu menghargai sesama gitu, seimbang gitu ya. Jadi nantinya itu seluruh masyarakat itu akan selaras, akan tertib, akan seimbang gitu. Itu ya. Terus lagi menjadi panutan atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, ini dia, menjadi panutan. Oh, dalam Al-Qur'an juga dilarang itu ya membenci orang lain kan gitu. Misal gitu kalau orang lain sadar itu salah itu apa namanya salah karena apa ya contohnya itu memberikan kita yang tidak nyaman ya, menuduh kita yang enggak contohnya. Kan kesal tuh kita ya. Kalau udah terbukti nih misal, ya udah maafin aja, jangan sampai berlarut-larut kayak gitu. Gitu. Itu berdasarkan hukum agama kan Islam gitu ya. Membentuk budi pekerti manusia yang baik ya. Pentingnya norma dalam kehidupan ini adalah membentuk budi pekerti ya, sifat karakter gitu ya. Karakter sesama gitu ya. Kalau kita udah paham gitu, kalau kita udah memahami norma-normanya gitu. Nah, kita akan menjadi manusia yang bisa memanusiakan oleh orang-orang lain dan kita akan dimanusiakan orang lain juga kalau mereka paham kan gitu. Nah, perilaku yang taat, patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak mulia ya gitu ya. Jadi pada dasarnya tadi ya membentuk budi pekerti dari apa namanya hati nurani gitu ya, ke karakter yang gitu, terus lagi perilaku yang patuh, patuh taat ya terhadap Tuhan, terhadap guru, terhadap orang tua gitu ya. Terus lagi sadar hukum, paham terhadap hukum yang ada gitu ya. Jadi, bodo amat saya hukum-hukum di Indonesia, jangan sampai seperti itu pikiran kita. Kita harus mengikuti aturan, karena apa? Karena kita hidup di Indonesia, bukan hidup di negara luar atau di negara lain. Kalau negara lain kita juga menyesuaikan negara itu gitu. Jangan sampai di negara lain misal dilarang A ya kita malah ngelakuin ya itu dikejar-kejar palingan gitu. Dan memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia itu kebaikan, kesopanan ya, karakter gitu. Oke ya. Sifat ya, sikap gitu ya. Oke, kita mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika kita udah paham norma-norma, nah kita akan apa namanya mengatur, ya, membatasi hidup kita gitu. Oh ini tuh salah, oh ini tuh benar gitu ya. Gitu. Jadi makanya kita harus tahu tuh aturan. Penting itu aturan karena aturan kita kenegaraan itu ya. Aturan berdasarkan negara. Gitu. Nah, tingkah laku manusia gitu ya, ketika kita apa namanya menjalankan norma-norma atau seluruh masyarakat menjalankan norma ya, tingkah laku dalam kehidupan itu akan membatasi terbatas gitu ya. Kita diatur, kita jangan ngambil jambu orang lain gitu karena kita tahu aturannya gitu. Kalau mau ya minta aja gitu, kalau dikasih ya syukur, enggak juga nggak apa-apa kan gitu. Contoh begitu kan gitu, jangan sampai mencuri lah ya bahasa. Mewujudkan keadilan, nah adil, kita paham nih, semua orang paham nih. Misalnya dia itu udah sen kanan, malah ditabrak gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak paham tentang aturan gitu, aturan hukum penggunaan kendaraan kan gitu. Nah, artinya apa? Nah, di situ nggak ada keadilan. Nah, wah,
"Lu salah kan." Dia nggak merasa salah, "Saya bener gitu ini nih." Nah itu kalau paham dia akan mengadili diri sendiri ya. Contoh satu lagi, keadilan. Kita sebagai, pemimpin nantinya mungkin ada yang jadi presiden, gubernur ya, bahkan mungkin wali kota gitu ya, atau enggak apa namanya, menjadi apa namanya, kepala dari keluarga kita masing-masing kan gitu. Nah, kita harus adil terhadap siapa? Terhadap siapapun gitu ya. Misal contoh, saya jadi presiden, saya harus adil terhadap daerah 33 provinsi ini atau enggak semua provinsi yang ada di Indonesia. Misal APBD ya samain aja gitu ya. Sesuaikan dengan keadaan daerahnya gitu ya. Misal nih daerah Bogor, misal desa di Kabupaten Bogor atau enggak atau APBN untuk desa di Kabupaten Bogor sekian, desa di apa di Kabupaten Cianjur misal sekian, nah, itu harus sama gitu. Ya kalau kalau nggak sama pada parameternya itu harus ada juga. Parameter itu apa sih? Parameter itu adalah ininya apa namanya? Acuannya. Misal acuannya kita lihat nih sumber dana APBN itu diberikan sesuai dengan banyaknya atau luasnya daerah, misal contoh gitu. Nah, kalau Bogor ini misal luas banget daerah ketimbang dari tadi di Kabupaten Cianjur misalnya. Nah, kita harus menyesuaikan yang lebih luas harusnya menyesuaikan dananya kan gitu. Karena apa? Pengembangannya, pembangunannya dibutuhkan kan gitu. Jangan sampai sama kan gitu. Itu parameter maksudnya. Nah, itu ya. Kita harus adil terhadap siapapun. Karena tadi atau aturan. Gitu ya. Kalau kita udah tahu aturan atau aturan-aturan itu ya, yang empat tadi atau norma-norma yang empat tadi, kita akan hidup berkeadilan. Kita paham nih, saya akan adil terhadap diri saya sendiri. Saya nggak mungkin ngambil apa namanya pisang orang lain kan gitu. Kalau saya ngambil saya bisa dipenjara besok kan gitu. Itu keadilan untuk diri sendiri ya. Gitu. Terus tadi ada norma kesopanan ya, adil. Oh, oh ini kayaknya ini deh gitu ya. Terus lagi ketika kita jadi pejabat, kita jangan pihak-pihak apa namanya? Misal aturan hukum pemerintah itu yang melanggar aturan, misal atau pencurian dikenakan sanksi apa namanya, pidana atau kurungan 10 tahun misal ya, terus lagi, 10 tahun, terus lagi denda 100 juta. Nah, misal, itu karena saudara saya, ya udah, saya vonis aja dihukumnya 5 tahun aja setengahnya, atau 2 tahun aja, atau 1 tahun, atau 1 hari deh, gitu ya. Terus lagi dendanya, ya udahlah, nggak usah denda, bahkan, oh ya udah yang penting bayar aja deh, nggak usah itu. Itu nggak adil tuh, dia nggak punya aturan dalam hidupnya gitu, gitu ya. Hati-hati seperti itu. Oke, masih banyak ya, ada beberapa slide lagi kita bahas. Perilaku yang sesuai dengan norma ya, apa aja sih, mengimplementasikan norma-norma itu mengimplementasikan itu mewujudkan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Jadi kita ingin seperti apa nih kehidupan kita, ya itu aturan-aturannya dijalankan gitu. Misal ada temen, ya kita harus menyesuaikan gitu ya. Misal nih ketika kita berhadapan dengan orang tua, kita harus mengambil norma mana, aturan mana gitu. Misal nih ada orang yang kena apa namanya, orang atau enggak ketika kita berhadapan dengan kesalahan misalnya bawa motor nggak bawa SIM lupa ya, ya itu kita harus menerima lapang dada ya, paling di sidang nanti ya, di sidang selesai balik lagi kan gitu. Karena apa? Ya karena ya kita kita mengikuti aturan kan gitu, normanya gitu ya. Nah kita harus mengimplementasikan norma itu, misal ada aturan pemerintah itu, kita dilarang untuk, berbuat KDRT misal, ini malah KDRT, ya udah terimalah itu, apa namanya, terimalah itu, hukumannya kan gitu kalau dilaporkan. Makanya kita harus harus apa namanya, harus imbang lah, harus saling menghargai, itu nggak bakal terjadi ketika kita saling menghargai. Kita tahu aturan, kita tahu paham aturan masing-masing atau semua masyarakat, termasuk misal dalam satu keluarga gitu ya. Supaya apa, kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan kan gitu. Misal kita yang dicuri nih, misal jamu kita dicuri, saya laporin besok gitu. Selalu lucu banget kan gitu. Nah, kita harus menyesuaikan, minta dulu jangan nyuri gitu kan. Oke, tadi ya. Kita masuk ke perilaku sesuai dengan norma ya. Perilaku sesuai norma yang dapat
diwujudkan di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah nih, norma-normanya apa aja sih? Mematuhi tata tertib, misalnya aturan-aturan sekolah, masuk tepat waktu, masuk di jam 7, dia datang jam 10, ngapain gitu ya. Terus berpakaian sopan gitu ya, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Hari ini pakai baju merah putih misal SD, besok pakai baju, apa lagi tuh, pramuka misalnya, atau besoknya pakai batik dan seterusnya. Itu harus di apa, diikuti aturannya gitu, atau sebelum masuk kita baris dulu gitu, cek kuku dulu. Kalau zaman saya pas sekolah itu tahun 2000 berapa ya SD itu, 2012 kali ya, 2012 saya masih SD waktu itu. Nah, apa namanya, tentu di situ kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada gitu, masuk jam sekian gitu, pulang jam sekian, gitu. Jangan sampai kabur gitu ya, teman aman tuh kabur gitu ya. Terus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, kan aturannya seperti itu, masuk doa dulu baru belajar ya, pulang juga apa, berdoa lalu pulang gitu ya, dan seterusnya. Itu kalau di sekolah kan singkatnya seperti itu aturannya gitu ya. SOP-nya, kalau SOP itu prosedur gitu ya. Prosedur itu apa namanya, pelaksanaan ya gitu ya. Mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Kata guru ini ya ikutin, kata guru suruh masuk apa, kerjakan tugas ya kerjain, jangan sampai disuruh guru kerjakan tugas ya ini gak dikerjain. Nah itu dia ya, nggak punya norma itu, nggak punya aturan, nggak punya kesopanan itu. Terus mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajar selesai ya. Mungkin bukan hanya mencium tapi bersalaman gitu ya. Tapi kalau di luar sana itu ada juga yang mencium tangan, yang masalah sih gitu. Jadi itu lebih ke norma apa, norma kesopanan nih gitu. Kita menghargai guru kita sebagai seseorang yang lebih tua dan yang memberikan knowledge ya, ilmu ya. Melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Nah ini ketika zaman dulu juga sama ya. Kita pulang ini piket dulu gitu ya. Jadi besoknya tuh udah rapi, udah bersih gitu ya, nggak bau asem lagi tuh kelas gitu ya. Gitu. Melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas gitu ya. Tadi ya, terus mengerjakan ulangan dengan jujur, jangan sampai nyontek, ya itu nggak punya norma tuh orang, nggak punya aturan, nggak punya sopanan gitu, nyontek aja kerjaannya. Kalau nggak dikasih contekan marah-marah, ya itu nggak punya norma itu mah. Udah tinggalin teman-teman kayak gitu tuh. Perilaku yang sesuai dengan norma itu dalam lingkungan rumah ya. Di rumah itu ada siapa aja? Ada bapak, anak ya, ada ayah, ada ibu, dan anak mungkin gitu ya. Atau enggak ada keluarga lain. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah menghormati orang tua ya. Ketika ada ibu, ada bapak gitu ya, dihormati gitu. Melakukan kewajiban sebagai umat beragamanya. Agama Islam memerintahkan kita untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk melaksanakan sholat gitu ya, ngaji mungkin ya, melakukan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi larangannya gitu. Kalau di rumah seperti apa? Yang menghargai orang tua gitu, membantu orang tua kan gitu. Terus lagi membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas ya, ketika kita diperintahkan untuk membantu ya, ya bantu, atau enggak ketika enggak usah dibantu, otomatis saja maksudnya kita harus udah hidang gitu ya. Apa namanya hidang itu kalau bahasa Sunda itu hidang gitu ya. Apa namanya, mandiri atau enggak peka gitu ya. Peka gitu ya. Misalnya orang tua itu lagi susah nih, apalagi kalau mau lebaran tuh ya, bikin kue, bikin masak ini. Anaknya cuman duduk aja ya, agak benar itu anaknya. Makanya di situ apa, norma itu harus dijalankan gitu dalam keluarga gitu ya. Artinya artinya pembentukan anak juga, karakter anak juga harus disesuaikan gitu ya. Misal disuruh bantu ketika kecil itu nanti kan akan menjadi kebiasaan gitu. Menaati aturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Misal nih, setelah pulang sekolah langsung pulang ya, gitu ya. Langsung belajar, setelah belajar ngaji ke sana, atau setelah ngaji baru istirahat, belajar sedikit, baru tidur di malam hari. Atau enggak, sesuaikan dengan aturan-aturan keluarga, gitu ya. Karena apa? Untuk menertibkan, jangan sampai sekarang ini kenapa di luar kota itu banyak anak-anak yang tawuran gitu ya. Ya kenapa? Karena di keluarganya nggak ada aturannya gitu ya. Artinya mereka itu bukan dibebas luaskan ya, cuman nggak tahu juga sih ya. Artinya gini, anak itu bagaimana peraturannya gitu ya. Kalau dari keluarganya udah dididik dengan rapi, dengan ketat ya, mungkin dia akan berpikir akan apa namanya, menjalankan tugasnya kan gitu. Setelah pulang jangan keluyuran, orang-orang keluyuran malah tawuran itu. Ini pulang gitu. Terus lagi apa namanya, jam sekian belajar, jam sekian
ngobrol, briefing sama orang tua, misal kalau ada hal-hal seperti itu. Mentaati aturannya kan gitu. Gitu sih ya. Terus lagi, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ya, contoh tadi sekolah, belajar, ada yang bekerja, tanpa melupakan kewajibannya orang tua atau ya kewajibannya adalah mengurusi anaknya gitu. Jangan sampai orang tua nih anaknya dititipin sama ibunya, ibu neneknya berarti kalau dari anak tuh ya. Terus lagi, apa namanya, eee, ibunya keluyuran malam-malam atau enggak pulangnya pagi hari banget, nggak diurusin tuh anaknya gitu ya. Ya, atau enggak ibu-ibunya tuh malah ibu dan bapaknya malah jalan-jalan, anaknya dibiarin di rumah nggak jelas gitu. Nah itu, ya itu aturan seperti itu atau, apa namanya, kewajiban sebagai anggota keluarga itu tergantung dari keluarga itu sendiri, mau seperti apa sih keluarganya gitu ya. Dia yang harus menjalankan, dia harus membuat aturan, dia harus me-manage ya, mengelola, mengatur gitu ya. Oke, saya rasa udah panjang lebar ya. Sedikit lagi nih. Perilaku yang sesuai dengan norma yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Nah, kita harus seperti apa sih di masyarakat? Kita harus mengucapkan permisi ketika melintas orang yang lebih tua, tadi saya sampaikan juga tuh ya. Ketika kita berhadapan dengan orang tua di sekumpulan, kita harus apalagi ketika ada zikir ya, zikir atau tahlilan ya, itu orang-orang semua. Bahkan saya kalau ada acara itu mutar tuh, salaman semua tuh orang-orangnya, gitu. Kan itu sebagai apa, apa namanya, norma kita, norma kesopanan. Saling menghargai dan tolong menolong, ya itu dia, kita juga harus saling menghargai. Terus misalnya ada orang yang jatuh dari motor atau jatuh bahwa ini nggak ditolongin, malah dipoto-foto, divideoin, dipiralin, dia mah balik lagi, jelek banget kan. Kalau adanya udah marah-marahin tuh, tapi bukan hak kita sih ya, gitu ya. Itu artinya kita harus saling menghargai, menghargai dan tolong menolong, kita harus menolong orang lain gitu ya, gitu. Misalnya ada orang yang apa namanya, yang jatuh tadi itu ya, ya kita tolongin misal. Terus lagi kita juga harus menghargai orang lain gitu ya. Misalnya kita di masyarakat itu ada orang yang berpendapat, ya kita ambil pendapatnya nggak apa-apa, mau salah mau benar. Kita ambil, oh, ucapan terima kasih, oh luar biasa. Tapi untuk pilihan ketika mufakat ya, ketika mufakat atau musyawarah, kita harus menyesuaikan yang lebih bagus tuh yang mana kan gitu. Namanya juga musyawarah ya, mengeluarkan aspirasi-aspirasinya kan gitu. Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Nah ini yang penting ini. Ketika bahasa ini menjadi acuan kita nih, karena tadi ya, apa namanya, karakter kita itu, penampilan kita juga dilihat oleh orang lain. Kita itu seperti apa gitu ya. Oh ini orang gak sopan nih misal, oh ini orang sopan banget. Nah keduanya adalah ke perilakunya. Oh perilakunya nih, tutur bahasa contohnya, apa namanya, tata cara berbicara, ini bahasanya pakai bahasa anjing-anjing, bagong-bagong, misalnya gitu ya, atau enggak bahasa-bahasa, hewan itu dikeluarkan, ya itu nggak sopan kan gitu. Artinya dia nggak bisa, nggak punya norma lah gitu, nggak punya aturan kan gitu. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik kan. Pergaulan ya, saya sampaikan ya, pergaulan itu dengan siapapun, entah itu mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang menengah, jangan sampai kita membatasi pergaulan itu. Karena apa? Semua orang itu kita akan membutuhkan semuanya. Karena apa? Manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan orang lain ya. Karena ketika kita jadi pengusaha, kita butuh pekerja ya. Siapa yang mau bekerja kan gitu. Terus ketika kita jadi di bawah, kita juga harus menyesuaikan gitu ya. Gitu. Jadi ya jangan sampai pergaulan dan jangan sampai pergaulan itu misalnya kita gaul dengan orang yang salah, masih aja ikut-ikutan, jangan seperti itu gitu ya. Orang yang salah ya jangan diikutin misalnya gitu. Ini teman kita itu pemabuk gitu ya, tukang makan narkoba lah ya, pemakai. Nah kita ikut-ikutan ya ngapain gitu ya, salah. Makanya tadi ya kita harus memiliki aturan itu. Kita akan tahu nih, kalau saya kalau makan ini saya kena pasal ini nih, bahaya nih gitu kan. Mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, misalnya perjanjian ya. Perjanjian apa nih contohnya? Perjanjian kesepakatan apa gitu ya. Misal kalau di apa aja, misalnya kalau kita sewa sewa rumah gitu ya. Sewa rumah ini berdasarkan keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat. Kita harus saling menghargai. Oh, nih perjanjian ini selesai kontrak rumah ini sampai bulan Desember, kita bulan Januari udah menyuruh orang pindah ya. Salah kan itu. Yang ada jeblosin penjara itu atau enggak menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama gitu ya. Jangan sampai ingkar gitu ya. Ah bodo amat saya mah. Dia mah bodo amat dah.
gitu ya. Ngapain saya ngikut-ngikutin dia? Dia mah bodoh gitu. Misal kayak gitu itu nggak ini, nggak sinkron tuh orang. Ya, artinya dia sok pinter banget gitu ya. Gitu ya. Jadi apa? Jadi kita saling menghargai. Jadi konsepnya itu dalam kehidupan ini kita harus menyesuaikan aturan-aturan hidup kita. Di mana kita harus bisa apa namanya? Bersikap kan gitu. Tadi ya saya sampaikan. Ketika dalam apa namanya? Di dalam bermasyarakat itu kita dilihat dari penampilan, kita juga dilihat dari karakter, kita juga dilihat dari tutur bahasa, gitu. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Dan slide-nya juga udah habis ya. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Oke, teman-teman itu saja. Demikian, terima kasih. Tetap semangat teman-teman dan mari upgrade diri kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.